Halo semuanya, balik lagi sama gue Faisal Taranzi dan juga ada aku Frisly Herlin. Dan gue Evan. Dan balik lagi ke Hello Marsha. By the way, ini tangan aku begini. Karena digigit anjing, bolong, robek. Digigit Ivy guys. Enggak, Ivy bukan itu ternyata giginya kayak hiu gitu loh banyak. Tapi itu giginya ada 1 juta gitu. Bohong nih Ivy, kamu difitnah. Halo teman-teman, aku tidak menggigit. Oke. Bukan. Lebih gede dia. Adek ah. Jadi aku nggak digigit Ivy, cuma memang digigit sama anjing yang sepertinya shock juga karena kakak bantuin. Nggak sih, intinya aku ngide aja sih ngebantuin anjing lagi berantem. Kira aku yang digigit caplok. Enggak, maksudnya gigitnya kan ada anjing yang ngegigit cuma hah gitu. Aku lagi gitu. Oh kayak Aca kalau marah. Jadi ini aku lagi pilek. Jadi dia ngigitnya, bolongnya banyak. Koyak gitu. Akhirnya robek. Nah, yang bikin aku nangis tuh sebenarnya bukan karena digigitnya. Betul. Pas udah jalan ke sini kan dibantu sama si Bia, tetangga kita. Bia ngomong sini dibersihin dulu pakai air minum gitu. Dibuka. Nah, kan darahnya ngegumpal. Pas kena air, darah ngegumpalnya itu jatuh ke lantai. Dia teriak, "Ya ampun, Vici, kulit kamu. Kulit kamu copot." Terus aku bilang, "Hah? Mana kulit aku? Itu copot. Oh, bukan kulit daging." Makin parah ya kulit. Kata dia kulit terus dagingnya copot. Aku jalan cepet ke rumah gini. Dengan cuma beda berapa rumah dari sini ya. Biar dagingnya nggak copot lagi, aku gini. Langsung tahu, Mama tolongin kakak berdarah. Aku bilang, Mama keluar bawa apa? Bawa garam. Sama alkohol. Terus Mama bilang, "Sini tangan kamu kenain ke garam." Ya tangan aku gini-giniin, nangis. Kok pakai garam? Pakai garam. Kenapa? Mau dimasak kah? Lagi seasoning. Kan dia bilang, "Malu emang agak beda, agak lain malu." Emang lucu banget Mama tuh kayaknya dia mungkin mikir, wah anak gue kesurupan nih makanya digigit berdarah-berdarah. Dikasih garam penetral, garam Iya, gede. tahu. Disuruh tangan gue. Di atas garam gitu maksudnya? Iya, garamnya segini. Atau obat merah. Enggak, disuruh pakai garam, dibersihin, disemprotin pakai alkohol banyak-banyak. Wah, nangis. Setelah nangis itu aku baru berasa ternyata lukanya itu nyut. Dan itu semuanya pada heboh tetangga kayak karena dikasih taunya dagingnya copot. Terus ada putih-putih kan, mungkin karena kena garam terus kena alkohol. Ini nggak baik untuk dicontoh ya, aku nggak tahu benar atau tidak mamaku, tapi Benar. karena kena garam sama si alkohol, udah dibersihin semprotin, kena air, ada putih-putih. Itu. Nah aku mikir, wah tulang nih. Itu lapisan kulit aja itu ulang. Ternyata itu cuma Seakan-akan tuh digigit tuh sampai dalam banget gitu, sampai mau putus. kan bengkaknya segini, tadi kayak canceler. Udah Kayak lihat. ini anjir jari SpongeBob yang kena cantengan tau nggak ada? Tapi udah lihat kan? Belum Udah. ya? Pas lagi bengkak. Oh, belum. Nih, ini pertama kena. Ini udah dibersihin nih pakai garam. Lalu ini pas ternyata dagingnya tuh robeknya. Habis itu tusuk di sini. Tuh berair. Jempolnya jadi ada juga gitu. Berair ya? Terus kayak jilat-jilat nggak air lukanya? Oh enggak. Kirain. Nah, terus kan setiap 4 jam sekali tangannya harus dikompres di air. Airnya itu di dalam air ini ditaruh garam juga. Jadi air laut. Iya. Rasa sakit banget. Kenapa nggak suruh kucing jilat kan? Kalau kata orang zaman dulu tuh luka kalau dijilat kucing tuh Kamu gak sembuh. percaya orang dulu sih. Udah. Paling amputasi doang. Menjadi kuman. Udah hari pertama tuh aku udah ditakutin sama orang, katanya ini harus diamputasi. Jadi aku langsung ngomong sama Marsha, ini ada cerita lucu. Marsha, aku bilang, waktu kaki kamu nggak ada rasanya apa? Dia temen ya berarti. Dia bilang tidak apa-apa, Nggak Vicky. sakit pasti kalau Terus kayak aku gitu. bilang, kayaknya nanti tangan aku satu nggak ada. Aku bilang, kata dia, loh
mau aku bantu cariin, kata dia gitu. Aku bilang enggak, jarinya nggak dibuang, tapi nanti kayaknya nggak ada, gara-gara ditakut-takutin guys. Ternyata alhamdulillah enggak, udah berangsur, udah membaik, udah nggak kayak cancer lagi, udah. Tapi itu kalau dibuka benana ya? Enggak. Coba Buka. buka. Kalau ada nananya ya udah. Iya. Paling Enggak gitu sih. doang sih. Enggak bernana tapi Nah, kayak jilat IV tuh. Nah, cocok. tambah rabies. Jadi ada cacing dita sih masuk itu. Jorok sih di konten apaan? Kan Hello Marsha bukan Hello Jari. Gitu. Oke, tapi di konten kali ini kita mau ngebahas apa sih guys? Sebenarnya karena banyak banget kemarin yang request tentang syuting di Jogja. Kulum ya, konten kulum ya. Kulum apa? Kuda lumping. Udah lumping nih. Oh jadi udah lumping. Ah, kuda lumping kan dari tadi udah ngomong kuda lumping. Kulum apa? Kulum apa? Iya jelas. Iya kayaknya. Oke, kuda lumping. Kuda Karena lumping. di lokasi syuting selama aku syuting 18 hari itu, 15 hari total 3 hari libur, itu ada adegan di mana ada adegannya tuh asli kuda lumping, Nih pemain kita aslinya. kita tayangin dulu aja nih. Nah itu tadi behind the scene-nya itu pada saat syuting, jadi memang orangnya asli, mereka pada ada kayak ritualnya dulu. Iya, dan emang show asli maksudnya, Show cuma bedanya asli. kan di filmin kan. Iya, jadi diambil secara gamblang dari mulai ada yang kesurupan, banting-bantingan, dipecut, makan. Makan ayam. Paling parahnya itu makan ayam ayam. sambil dililit sama ular anaconda. Apa sih? Piton. 3 meter, 4 meter, gede banget. Itu si ular itu ada di sana dengan orang-orang itu pada kesurupan dan makan ayam hidup. Dan makan ayam hidupnya benar-benar ayamnya masih hidup terus dicabut. Tapi nggak sampai habis ya. Digigit kepalanya doang. Kalau sampai habis mah. Tapi darahnya diminum langsung. Kayak Evan Ayam. berarti ya suka makan, suka minum darah gitu. Iya, ayamnya tuh tiga ayam hidup gitu. Dan pada saat take shooting itu ada 4 extras yang kesurupan. Ada time ya pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Dan itu sebenarnya bukan adegan, nggak ada yang Iya, harus iya. kesurupan karena adegannya tuh memang menonton pertunjukan, tapi tiba-tiba langsung ada yang nari, ada yang teriak-teriak, ada yang langsung jatuh gitu kayak mau ngejedotin kepala ke pohon kelapa gitu. Jadi dia lagi nyender di pohon kelapa, tiba-tiba mau kayak gini, terus ditahan, diangkatnya juga ternyata kalau misalnya orang-orang yang sudah dirasukin kayak gitu dan tidak bisa keluar, cara keluarnya tuh harus diputar lagi musik kuda lumpingnya dari awal. Oh dari awal. Jadi Oh, harus diulang lagi gitu. lagi dengan ritual dan nyanyian yang sama, terus dipaksa keluarnya itu dibuat jatuh badannya, terus dililit pakai kain kayak dipocongin. Kain merah gitu. Oh enggak, kayak dipocongin. Kain yang udah didoa-doain gitu. Dengan tangannya mereka yang masih pada kayak gini kaku. Keriting gitu. Serem banget sih, emang serem banget. Apalagi kita syutingnya kan memang bener di daerah Gunung Kidul yang desanya itu memang desa jauh dan jauh lah dari Gunung keramaian. dan Gunung gitu. Kidul ya kalian tahu lah gimana vibes-nya gitu-gitu. Iya, di Yogyakarta jadinya wow, so creepy gitu di sana. Dan pada saat aku syuting kan memang ditemenin sama Marsha kan. Jadi banyak sih pertanyaan yang pengen aku tanyain juga ke Marsha. Dan selama syuting itu kan sebenarnya aku sama teman-teman cast lainnya, pemain lainnya tuh kita rame-rame terus. Cuma at the time gitu, kalau misalnya lagi take atau ada beberapa yang teman-temanku memang sudah selesai pemain lain, aku tuh biasanya ditemenin sama Ica, lawan mainku juga Kisha. Dia tuh nemenin karena dia penakut, jadi dia tuh nggak yang ngedeket ke set gitu loh. Yang penting dia nemenin, dia tahu aja gitu kayak oh lagi take dan sebagainya. Marsha itu pasti selalu di samping Kisha, karena dia tuh sepenakut itu. Ica tuh lagi kayak misalnya mau sholat gitu ngambil wudhu tuh minta temenin rame-rame. Karena kan sistem ngambil wudhunya masih dalam gentong gitu, yang masih ada penutupnya gitu. Kata Ica tuh takut kalau lagi ngambil wudhu
tiba-tiba ada yang nutup nih. Atau enggak dari penutup tiba muncul mata gitu kan. Oh itu Iya, bete jadi- sih. Keluar darah gitu. Ih. Iya dia takut banget, makanya Marsha tuh seneng banget di samping dia, mungkin mau usil-usil gitu loh. Jadi pada saat kejadian kuda lumping, sebenarnya ini pertunjukan kuda lumping kedua kali sih Frisly tonton. Kalau biasanya tuh aku ngeliat kuda lumping yang ada orang pada makan beling tok aja, nggak serumit dan tidak sesakral kemarin. Sebanyak ini ritual. Iya, kalau kemarin tuh ritualnya itu dan orang-orangnya beneran kayak pada kerasukan rame-rame yang ngebanting-bantingin diri gitu loh. Serem banget. Dan ternyata jin-jin yang masuk tuh jin-jin yang besar. Ada tanduknya, matanya merah, ada yang pakai blangkon tapi buntutnya kayak buntut monyet gitu, buntut kera. Jadi beda-beda. Tapi itu piaraan ya berarti. Maksudnya Yang dipunya terbiasa, gitu, iya, bukan yang kayak setan random aja iya, lagi yang ritual mempunyai masuk gitu. tuan dan memang ada arti dari si nyanyian yang dilatunkan gitu. Kan itu kan ada nyanyiannya juga kan, ada musik dan itu semua ada artinya gitu loh. Sebenarnya itu pertunjukan yang memang sudah atas izin dari leluhur dan sebagainya. Berarti nggak bisa pakai musik Jawa sembarangan Gak gitu. bisa, ada nyanyiannya, semuanya lengkap. Dan yang masuknya juga orang-orang terpilih, ada yang bisa kerasukan, ada yang enggak. Nah kalau yang enggak kerasukan itu dia bagiannya biasanya pecutin, yang bagian mecut atau Random aja menyediakan. tuh si jinnya masih Enggak, ke- udah bisa dilihat Oh, siapa-siapanya aja. Jadi dari awal itu sebelum take aku udah ngeliat nih, oh yang mana nih keserupan, aku udah tahu yang itu pasti Oh kayak misalnya Kak pasti kesurupan Marsha, Evan nah, udah kalau aku kesurupan ngeliat Bonjo nih, wah gitu. ini kayaknya ini nih yang bakalan ekstrim. Ternyata bener dia masuk Apa terus tuh? yang Sosoknya makan tuh apa? yang makan ayam itu laki-laki tinggi gede, terus kayak kepalanya tuh kayak dari kecil ke gede gitu. segitiga gitu. Kayak gini nih, Oh Iya. gitu. Serem sih. Kayak gitu terus. Anjir serem sih. Iya, tapi serem. Badannya gede banget, terus tangannya tuh kayak turun ke bawah tanah gitu. Jadi dia selama kesurupan tuh pasti kayak model ngejongkok gitu, nggak berdiri. Terus ngambil ayamnya, bener-bener ayamnya dipegang, diputar-putar, terus lehernya dipegang gitu, terus dikrak gitu, dipatahin gitu, terus langsung dimakan gitu, sampai copot putus. Terus aku di situ muntah-muntah, tapi bukan mau kesurupan, enak. Ngelihat Dan ini ya gue yakin kalian semua udah pasti tahu lah ya kuda lumping itu apa, asalnya dari mana, terus Asalnya keseniannya dari tuh mana tuh? gimana. Dari Jawa, Ponorogo. Iya, Itu. lalu apalagi informasi Iya dan emang itu udah hal lumrah. rumah sama tetangga. Hal lumrah kalau emang kuda lumping itu kan identik dengan mistis ya, karena kan udah pasti kesurupan. debus gitu-gitu. Beda sama debus debus. beda lagi. Debus kan udah pasti yang kayak Mempunyai kebal ilmu dan juga. lain-lain. Kuda lumping tuh ada seninya sendiri gitu. Ada cerita di balik pertunjukannya tuh ada. Bukan semata-mata Cuma gua joget-joget. ilmu kebal nih gitu. Enggak yang kayak gitu. Iya. Sama aja kayak kalau kita nonton calon arang di Bali, pertunjukan layak di Bali. Reok tuh. Ya, reok Kayak Ponorogo. Reok Ponorogo. Sama-sama lah kayak gitu kuda Punya lumping. arti. Makanya dibilang kalau orang bule datang ke Indonesia itu mereka amazed gitu loh. Iya. Karena kita banyak banget budaya-budaya yang menurut mereka tidak bisa mereka saksikan di luar sana. Emang punya cerita gitu. Kenapa orang kerasukan, kenapa dipanggil jin dan lain-lain. Ya udah, Nah, nggak salah. enggak, tapi pertanyaanku masih ada satu lagi nih soal kuda lumping. Terus itu fungsinya kuda tuh buat apa sih? Kalau pas atraksinya ya, bukan maksudnya Ada backstory-nya ya? beberapa Apa dari orang itu untuk itu, mediumnya kah atau beberapa dari yang pada kerasukan itu kerasukannya ada yang siluman kuda. Oh. Jadi kudanya itu bukan kuda hewan ya, tapi setengah manusia berkaki kuda. Terus kayaknya benar kuda itu media untuk mereka menyambungkan Iya, energi connecting, antara manusia sama dunia mereka. Ya, kalau emang backstory-nya kan emang kuda lumping itu cerita tentang ini kan, pengawal prajurit Iya. berkuda gitu. Oke. Gitu. Kita langsung Ya udah, ke Marsha langsung juga. ya. Boleh. Kita tanya di POV Marsha. Oke, tahun-tahun Marsha tuh masih belum ngelihat dia kuda lumping semasa hidupnya. Masa Ponorogo kan zaman kerajaan. Iya, tapi kan dia orang maksudnya yang pernah keluar gitu nggak sih? Terus emang bakal ada pertunjukan gitu di tempatnya dia? Dia kan dulu Belanda Indonesia. Setauku sih malah ada banyak Ada. tuh pertunjukan sirkus.
Zaman-zaman dulu. Beda dong sama kuda lumping. Enggak, maksudnya iya sih. Orang Indonesia pada saat dijajah nggak kepikiran Iya buat kan, tampil masa kuda masa orang lagi dijajah, lagi dipecuti gitu gitu. Kan nggak mungkin dong. Mungkin ada momennya gitu loh. Iya, ada perayaan-perayaan mungkin ada. Kalau nari-nari ada. Nari-nari pasti ada. Nari ada kalau itu. pertunjukan soalnya untuk orang-orang Belanda. Tapi kalau Makanya kuda lumping gitu-gitu kayak masih belum yang hal yang dipertunjukkan gitu. masih disimpan gitu ya. Masih disimpan. Kenapa tuh? Buat YTTA aja kalau itu. TTA ada, begitu. Alasannya begitu. Udah, langsung guys. Ya, soalnya Marsha lagi deket cello. Halo Marsha. Halo semuanya, ik ben Maja. Gimana kabarnya Marsha abis ke Jogja? Ayah, lelah sekali ya. Loh, emang ngapain nih ya? Kamu emang ngapain? Tidak ngapain, Hah? Dilarang bermain. tidak ngapa-ngapain. Nggak ngapain capek. Orang sih udah kayak orang jompo ya, nggak ngapa-ngapain tuh capek. Kenapa tuh capek gitu? Kenapa tuh? Gitu. Lelah tuh ceritanya. Oh lelah. Ceritanya. Napas lelah. Gitu ceritanya. Terus gimana Marsha, ini kita lagi ngomongin kuda lumping, tahu nggak kamu? Ya, ada kuda, ada lumping. Nah, kuda lumping kesurupan. Kenapa kesurupan? Karena kuda lumping. Karena kuda lumping, kalau kuda laut di laut. Iya. Kalau kuda balap di trek balap. Nah, Iya. kuda lumping makanya kesurupan. Kalau kuda poni, Kuda poni di film. Di film itu imajinasi. Iya, itu poni. Kuda poni ada bener. Enggak dong. Oh iya kuda poni. Itu unicorn deh. Kuda poni mah yang kecil. Tuh, terus gimana Marsha, kamu aku yakin pasti di zaman kamu nggak pernah menyaksikan langsung kuda lumping, ya kan? ya tidak pernah. Nah. Tapi kemarin tonton bersama Fish. Oh, terus gimana tuh kesannya Marsha? Fish aku ikut Fish, aku pengen dan Fish. Terus? Hai anak kecil, kita angkat. Ya, taruh bawah aja. Iya jelek dia soalnya Marsha. Diduduk lagi. Ada pintar. Pinter sih tapi emang. Jadi kalau di sana kemarin aku pegang Fish. Ya, dia naik lagi. Pegang visi terus. Aku pegang Fish, aku sudah bilang Fish tanya, kalau Fish tidak tahan nanti ada yang masuk. Karena mereka yang pada masuk langsung pada lihat Fish. Ih. Orang-orangnya yang kesurupan tuh Ya. langsung lihat Frisley. Ya, Kenapa tuh? karena mereka tahu Fish juga bisa lihat mereka. Oh, Terus gimana Marsha? Kesan pertama kali kamu nonton kuda lumping, kaget nggak? Atau kayak keren gitu atau apa? tidak hanya kasihan ya binatangnya jadi mati. Kapak-kapak. Kelepek-kelepek. Kasihan sama ayam dia jadinya. Tapi kan ya emang ya itu kan bagian dari ritualnya. Iya, dari pertunjukannya. Dia tapi kemarin makan beling nggak sih Marsha? Ya, Ada juga makan beling. ada bunga, ada banyak sekali mereka buka itu, banyak hantu mendekat. Hantu dari sekitar situ. Ya, Kenapa? karena kan itu di tengah hutan ya. Jadi ada pengen terbang langsung datang ikut makan bunga. Oh, pas digelar itu aja Sesajennya. Tapi bisa nggak sih kayak misalnya kan? Ada api, ada semua ditusuk-tusuk. Ini Marsha, tapi bisa nggak sih kayak misalnya Evan orang yang bakal main kuda lumping nih, dia udah punya setannya Bonjo nih, terus tiba-tiba pas lagi mau show ternyata yang masuk tuh Siti gitu, setan dari sekitar situ, bisa nggak? Tadi ada yang ingin masuk. Siapa? Siapa? Yang tidak jauh dari sini. Siapa? Siluman ular kah? Iya. Siluman kuda lumping. Maksudnya? Ya mah kebiasaan, ini kebiasaan banget. Bukan anjir. Kalau dia cabut, pas kan?